Perkenalkan, saya Heri, founder dari Super Junior Futsal Club. Kami berdiri sejak 2018, tepatnya di Bandung. Jadi bagaimana sih ceritanya nih bisa sampai ada Super Junior Futsal Club ya? Jadi waktu itu ada rekan-rekan kami yang memiliki kendala di mana anaknya itu kekurangan aktivitas fisik. Nah, kekurangan aktivitas fisik ini ternyata banyak dampaknya. Jadi selain ke perkembangan motoriknya juga ternyata sampai ke speech delay dan juga ke sisi emosional. Nah, dari situ kami memberanikan diri ya dengan beberapa rekan dan saudara kami buka latihan waktu itu di Parakan Saat di Bandung Timur. Buka latihan dan itu alhamdulillah ternyata animo dari masyarakat sedemikian besar sehingga dari mulai latihan dari satu lapang itu jadi cepat berkembang sampai ke 3 lapang. Dan juga waktu itu tidak lama kemudian kami buka cabang di Dago di Tubagus Ismail dan berlanjut juga ke daerah Cimahi. Ya alhamdulillah sekarang kami sudah ada di 21 cabang, tepatnya di 16 kota. Nah, kami ini fokus pada membantu ayah bunda untuk memenuhi aktivitas fisik anaknya, dalam hal ini motorik kasar. Nah, di kurikulum kami ini kami memadukan metode fun games, materi futsal juga yang kita balut dengan parenting, sehingga anak-anak tidak merasa seperti sedang ditempa fisiknya, tapi lebih ke aktivitas yang seru, yang menyenangkan, tapi pada akhirnya bisa menstimulasi perkembangan motorik kasarnya, sehingga orang tua bisa secara terukur memonitor perkembangan anaknya. Super Junior Futsal Club adalah kegiatan futsal klub anak mulai dari usia 2,5 sampai 10 tahun. Nah, untuk pembagian kelas di Super Junior FC itu terdiri dari kelas A dari usia 2,5 sampai 4 tahun. Nah, untuk kelas B-nya dari umur 5 sampai 7 tahun dan untuk kelas C-nya itu dari usia 8 sampai 10 tahun. Nah, untuk kegiatan jadwal latihannya itu Super Junior FC latihan di setiap weekend, yaitu di hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk durasi kelas A itu nanti kegiatan latihannya 60 menit atau 1 jam. Nah, untuk yang kelas B-nya itu durasi latihannya itu sekitar 90 menit, 1,5 jam. Nah, untuk kegiatan latihan kelas C kita lebih ke 120 menit selama 2 jam. Nah, untuk program kegiatan latihan di lapangan itu yaitu satu, kita ada pembukaan, lalu kita ada ciri khas Super Junior itu tepuk semangat untuk anak, biar anak-anak lebih semangat. Nah, lalu kita ada pemanasan sebelum latihan, lalu kita mulai ke latihan materinya. Setelah latihan materi untuk kelas B dan C itu nanti ada latih tanding. Nah, setelah itu nanti ada pendinginan, ditutup dengan tepuk semangat dan tos kompak. Nah, untuk kegiatan di akhir itu ada beres-beres. Itu lebih untuk ke tanggung jawab anak-anak dalam kegiatan latihan. Nah, ada yang menarik di Super Junior FC. Jadi kami di setiap akhir bulan itu kami ada sesi Family Fun Day. Sesi ini di mana ayah atau bunda salah satu dari orang tua anak itu mendampingi anaknya latihan. Jadi materinya tuh udah khusus nih untuk latihan kolaborasi atau kerjasama antara orang tua dengan anaknya. Nah, selain itu juga untuk terus membantu bonding, peningkatan bonding dari orang tua dengan anaknya. Jadi di situ seru sekali tuh materinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang tantangan orang tua dalam mendidik anaknya kan semakin beragam ya. Salah satunya terkait dengan kondisi di mana sekarang serba digital, di mana anak-anak sekarang sangat terpenuhi mungkin kebutuhan di sisi kognitifnya dari sisi digital, namun kurang di sisi aktivitas fisiknya. Nah, di situ banyak sekali juga kami mendapatkan keluhan dari orang tua ataupun juga hasil di lapangan latihan di mana anak-anak banyak sekali yang secara perkembangan motoriknya terlambat. Dan juga tidak jarang juga kami temui ada banyak anak-anak yang secara emosi itu sangat labil. Tidak bisa menerima kekalahan, tidak bisa antri, paling mudah itu tidak bisa, di kami ada kurikulum antri itu tidak bisa antri seperti itu, dan hal-hal lain yang mendasar. Nah, ternyata itu salah satu penyebabnya adalah kekurangan kegiatan pengembangan motorik kasar. Dan alhamdulillah seiring waktu setelah mengikuti program kami beberapa waktu itu terlihat perkembangan yang sangat signifikan, di mana kebutuhan fisiknya tadi jadi terpenuhi, yang kedua sosialisasi juga semakin baik, dan juga sisi emosional itu sekarang alhamdulillah anak-anak tuh mengalami perkembangan yang signifikan.